Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh uswatun hasanah lil muhtadin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ar-rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin minal mujahidin al mukhlasin. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat karunia-Nya kepada kita, dan atas izin perkenannya, taufik hidayah serta inayahnya kita bisa berduduk bersimpuh di tempat yang mulia ini untuk sama-sama menunaikan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah Jumat kita dan ibadah lainnya diterima dan senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan dan semoga tercurah kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan pada pengikutnya hingga akhir zaman. Khatib berwasiat, marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam agama yang mendorong umatnya untuk bekerja agar menjadi manusia mulia dan mandiri serta tidak membebani orang lain. Oleh karena itu, bekerja tercatat sebagai ibadah karena sebagai bukti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10, Allah telah memerintahkan atau mewajibkan manusia di bumi ini untuk bekerja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Yang artinya, apabila telah ditunaikan salat, maka bertebarkanlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dalam Islam, kerja memiliki nilai yang sangat tinggi. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baiknya orang adalah yang makan hasil kerja dengan tangannya sendiri. Bahkan terdapat sebuah hadis qudsi yang menerangkan bahwa ada dosa yang hanya bisa dihapus dengan mencarikan nafkah untuk keluarga dan orang yang ditanggungnya. Selain itu, ada beberapa catatan penting terkait dengan bekerja. Pertama, bekerja membuat kita terhindar dari azab neraka. Sebagaimana hadis Nabi, pada suatu saat Sa'ad bin Mu'az al-Ansari berkisah bahwa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru kembali dari perang Tabuk, beliau melihat tangan Sa'ad yang melepuh, kulitnya gosong kehitam-hitaman karena diterpa sengatan matahari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa tanganmu?" Sa'ad menjawab, "Karena aku mengolah tanah dengan cangkul ini untuk mencari nafkah keluarga yang menjadi tanggunganku." Kemudian Rasulullah SAW mengambil tangan Sa'ad dan menciumnya serta ia berkata, "Inilah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka." Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Maknanya adalah Rasul mengajarkan kepada kita bahwa tangan pekerja yang kasar, dekil dan kotor sekalipun memiliki kemuliaan di sisi Allah dan Rasulnya dikala dipergunakan untuk mencari sesuap rezeki yang halal dan berkah. Yang kedua, harta yang paling baik berasal dari jerih payah sendiri. Harta bisa saja kita dapatkan dari orang tua, kerabat, atau bahkan warisan.
Namun sesungguhnya harta yang paling baik justru bersumber dari jerih payah sendiri, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Al-Miqdam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadihi, wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi." Yang artinya, tidak ada seseorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari makanan hasil usaha tangannya atau bekerja sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Allah Daud alaihissalam memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Kemudian yang ketiga, memberi nafkah adalah sedekah. Imam An-Nasa'i dalam sunannya meriwayatkan hadis dari Jarul Al-Miqdam bin Ma'di Karib. Sesungguhnya ia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma at'amta nafsaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta zaujataka fahuwa laka sadaqah, wa ma at'amta khadimaka fahuwa laka sadaqah." Yang artinya, harta yang dikeluarkan sebagai makanan untukmu dinilai sebagai sedekah untukmu. Begitu pula makanan yang engkau berikan pada anakmu, itu pun dinilai sedekah. Begitu juga makanan yang kau beri pada istrimu, itu pun bernilai sedekah untukmu. Juga makanan yang engkau beri pada pembantumu, itu juga termasuk sedekah. Jamaah Jumat rahimakumullah, Islam juga memberi kebebasan dalam memilih pekerjaan yang sesuai dengan kecenderungan dan kemampuan setiap orang. Namun demikian, Islam mengatur batasan-batasan, meletakkan prinsip-prinsip dan menetapkan nilai-nilai yang harus dijaga oleh seorang muslim, agar kemudian aktivitas bekerjanya benar-benar dipandang oleh Allah sebagai kegiatan ibadah yang memberi keuntungan berlipat di dunia dan di akhirat. Selain itu, tidak semua pekerjaan mulia di mata Allah. Pekerjaan yang diridhai oleh Allah adalah pekerjaan yang dilandasi oleh adab dan etika tertentu sesuai dengan standar etos kerja seorang muslim, yakni yang pertama adalah diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bekerja tidak melulu soal mencari kegiatan, uang dan keuntungan, tapi lebih daripada itu adalah kewajiban seorang manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bekerja, untuk mencari nafkah, serta untuk menunaikan kewajiban-kewajiban Islam yang lainnya. Maka agar bernilai ibadah, bekerja harus ikhlas lillahi ta'ala. Bagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 125, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhazallahu Ibrahim khalila." Yang artinya, dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya. Kemudian yang kedua, yaitu bekerja dengan tekun dan sungguh-sungguh. Esensi dari bekerja adalah bagaimana kita menjalankan hak dan kewajiban dengan penuh semangat dan tekun bekerja. Sebuah hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha mengenai hal ini, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif." Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang mukmin yang bekerja dengan giat. Hadis riwayat At-Tabrani. Terdapat pula sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, terlepas dari status atau tingkatan hadisnya, yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, yang berbunyi, "I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Yang artinya, beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya, dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau akan mati esok. Yang ketiga adalah mengutamakan kejujuran dan amanah dalam bekerja. Setiap pekerjaan yang kita lakukan pastinya butuh pertanggungjawaban, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia.
Oleh karena itu, menjaga keridhaan Allah dan kepercayaan konsumen atau klien sangatlah penting, karena kesuksesan kita juga bergantung dari kepuasan dan kepercayaan mereka dengan cara menjadi pekerja yang jujur dan amanah. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Dalam hal tanggung jawab dan amanah, ada dua prinsip yang penting, yaitu pekerja harus baik dan profesional, dan atasan harus memiliki kesolehan sosial dan memperhatikan para pekerjanya. Dalam sebuah hadis yang Nabi SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya Allah mencintai seorang di antara kalian yang jika bekerja, maka ia bekerja dengan baik. Atasan tidak boleh berlaku zalim terhadap para pekerja. Berilah upah sebelum keringat mengering. Dilaporkan oleh Abu Dzar bahwa Rasul SAW menyuruh para sahabatnya mengenai para budak sebagai berikut. Mereka adalah saudara-saudara kalian. Allah telah menetapkan mereka di bawah kekuasaanmu. Berilah mereka makan seperti makananmu, berpakaianlah seperti pakaianmu, dan janganlah mereka kalian bebani dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Jika kalian menyuruhnya bekerja berat, maka bantulah dia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Yang keempat adalah tetap memegang teguh prinsip-prinsip yang disyariatkan. Selain menjaga etika atau akhlak, seorang muslim juga wajib untuk tetap memegang teguh prinsip-prinsip yang disyariatkan dalam pekerjaan yang digelutinya. Semakin pesatnya kemajuan zaman, prinsip-prinsip syariah dalam bekerja memang akan semakin sulit karena berkaitan dengan kemajuan, keuntungan dan penghasilan lebih dari pekerjaan yang kita lakukan. Namun hal ini menjadi tantangan bagi kita, menjadi tantangan bagi iman seseorang pekerja, supaya senantiasa meningkatkan keimanan dan mempertahankan kehalalan suatu kerjaan, serta meninggalkan hal-hal yang haram. Dengan memegang teguh prinsip-prinsip syariah, kita akan terhindar dari dosa, dan harta yang kita dapatkan akan lebih berkah dan mendapatkan ridho Allah tentunya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya Allah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim
وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر